Berikut beberapa fakta menarik tentang Yunani kuno. 1. Kota-kota negara. Polis. Yunani kuno terdiri dari banyak polis, kota negara, seperti Athena, Sparta, dan Korintus, masing-masing dengan sistem pemerintahan dan budaya yang unik. Berikut adalah beberapa kota penting di Yunani kuno beserta karakteristik masing-masing. Athena, dikenal sebagai pusat budaya dan filosofi. Athena adalah tempat lahirnya demokrasi. Kota ini terkenal dengan kuil Parthenon dan pengaruhnya dalam seni, teater, dan ilmu pengetahuan. Sparta, dikenal dengan sistem militer yang ketat dan oligarki. Sparta berfokus pada pelatihan militer dan disiplin. Masyarakatnya berorientasi pada kekuatan dan kesederhanaan. Korintus, sebagai pusat perdagangan yang kaya. Korintus terkenal dengan arsitekturnya yang megah dan pelabuhan yang sibuk. Kota ini juga menjadi lokasi festival keagamaan yang penting. Thebai, terkenal sebagai rival Athena dan Sparta. Thebai memiliki kekuatan militer yang signifikan dan berperan dalam berbagai konflik, termasuk Perang Peloponnesos. Argos, salah satu kota tertua di Yunani. Argos dikenal dengan tradisi seni dan arsitekturnya. Kota ini juga terlibat dalam berbagai perang dan aliansi. Megara, terkenal sebagai pusat perdagangan dan pelaut. Megara juga merupakan asal dari beberapa koloni di luar Yunani. Rhodes, dikenal dengan pelabuhannya yang aman dan kekuatan maritim. Rhodes menjadi pusat perdagangan dan budaya, serta terkenal dengan Colossus of Rhodes, salah satu dari 7 keajaiban dunia. Delphi, dikenal sebagai pusat orakel dan tempat suci untuk Dewa Apollo. Delphi menarik pengunjung dari seluruh dunia Yunani untuk berkonsultasi dengan orakel. Setiap kota memiliki karakteristik unik dan berkontribusi pada perkembangan budaya dan politik Yunani kuno. 2. Demokrasi pertama. Athena dianggap sebagai tempat lahirnya demokrasi, di mana warga pria dapat berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi di Yunani kuno, terutama di Athena, merupakan salah satu sistem pemerintahan paling berpengaruh dalam sejarah. Berikut adalah beberapa poin kunci mengenai demokrasi tersebut. Partisipasi warga. Hanya warga pria Athena yang bebas, tidak termasuk wanita, budak, dan orang asing, yang memiliki hak suara dan dapat berpartisipasi dalam rapat umum. Eklesia, untuk membuat keputusan politik. Rapat umum. Eklesia. Rapat ini diadakan secara berkala di mana warga dapat mengusulkan dan memberikan suara pada undang-undang, kebijakan, dan keputusan penting. Dewan 500. Bull. Dewan ini terdiri dari 500 anggota yang dipilih secara acak dan bertugas menyiapkan agenda untuk eklesia. Mereka juga mengawasi pelaksanaan keputusan yang telah diambil. Pengadilan rakyat. Sistem peradilan melibatkan warga sebagai juri dalam pengadilan, memberikan mereka kekuasaan untuk memutuskan kasus-kasus hukum. Pemerintahan secara acak. Banyak posisi pemerintahan diisi melalui undian, yang dianggap sebagai cara untuk mencegah korupsi dan memastikan keterwakilan yang lebih luas. Demokrasi Yunani kuno menjadi model bagi banyak sistem pemerintahan modern, dan prinsip-prinsipnya masih dipelajari serta diterapkan dalam konteks kontemporer. 3. Teater dan drama. Yunani kuno adalah pelopor teater, dengan penulis seperti Aeschylus, Sophocles, dan Euripides yang menciptakan drama yang masih dipentaskan hingga saat ini. Teater dan drama Yunani kuno memiliki pengaruh yang mendalam terhadap seni pertunjukan dan sastra di seluruh dunia. Teater Yunani berkembang dari upacara keagamaan yang menghormati Dewa Dionysos, Dewa Anggur dan Kesuburan. Festival Dionysia di Athena adalah momen penting di mana drama dipentaskan. Teater Yunani biasanya dibangun di luar ruangan dengan desain setengah lingkaran, yang memungkinkan akustik yang baik. Contoh terkenal adalah Teater Epidaurus. Teater Yunani kuno memengaruhi banyak tradisi teater di masa depan, termasuk teater Romawi, drama Eropa pada abad pertengahan, dan bahkan teater modern. Banyak teknik, struktur, dan tema yang dihasilkan dari teater Yunani masih relevan dalam sastra dan pertunjukan saat ini. 4. Filosofi. Filsuf terkenal seperti filsuf Yunani kuno memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran Barat. Beberapa yang paling terkenal antara lain, Sokrates dikenal karena metode tanya-jawab,
Socratic Method, untuk merangsang pemikiran kritis. Plato murid Sokrates, pendiri akademi di Athena, dan penulis dialog-dialog yang membahas konsep-konsep seperti keadilan dan bentuk ideal. Aristoteles murid Plato, yang mengembangkan berbagai disiplin ilmu dan mendirikan Lyceum. Ia terkenal dengan pemikirannya tentang logika, etika, dan politik. Mereka berkontribusi pada berbagai bidang seperti etika, politik, metafisika, dan epistemologi, yang masih dipelajari hingga hari ini. 5. Olimpiade kuno. Olimpiade pertama diadakan pada tahun 776 SM di Olimpia sebagai festival untuk menghormati Dewa Zeus, dan hanya diikuti oleh pria. Olimpiade Yunani kuno adalah festival olahraga yang diadakan setiap 4 tahun di Olimpia, Yunani, untuk menghormati Dewa Zeus. Acara ini dimulai sekitar tahun 776 SM dan berlangsung hingga tahun 393 M. Ketika Kaisar Theodosius pertama melarangnya, Olimpiade mencakup berbagai cabang olahraga, seperti lari, gulat, tinju, dan pentatlon. Peserta adalah pria bebas dari negara-negara kota Yunani, dan mereka berkompetisi tanpa pakaian, sebagai simbol keperkasaan. Selain aspek olahraga, Olimpiade juga merupakan momen penting untuk persatuan dan perdamaian antar negara kota, di mana perang dihentikan selama acara berlangsung. Kemenangan di Olimpiade sangat dihormati, dan para pemenang sering diberi mahkota daun zaitun serta pujian abadi. Olimpiade kuno memiliki dampak besar dalam pengembangan tradisi olahraga dan budaya di Yunani dan di seluruh dunia. 6. Seni dan arsitektur. Yunani kuno terkenal dengan seni dan arsitektur yang megah, termasuk kuil-kuil seperti Parthenon yang dibangun untuk menghormati Dewi Athena. Seni dan arsitektur Yunani kuno sangat berpengaruh dan mencerminkan nilai-nilai budaya serta filosofi masyarakat pada masa itu. Patung Yunani dikenal karena keindahan dan proporsinya yang ideal. Patung-patung seperti Venus de Milo dan David oleh Phidias menampilkan realisme dan perhatian terhadap detail anatomi manusia. Lukisan pada pot dan dinding sering menggambarkan mitologi dan kehidupan sehari-hari. Teknik seperti black figure dan red figure digunakan untuk menciptakan gambar yang kompleks. Teater merupakan bentuk seni yang penting. Drama tragedi dan komedi, dengan penulis terkenal seperti Sophocles dan Aristophanes, mencerminkan masalah sosial dan politik. Kuil adalah contoh paling terkenal dari arsitektur Yunani, seperti kuil Parthenon yang didedikasikan untuk Dewi Athena. Kuil-kuil ini biasanya dibangun dengan kolom yang memiliki 3 gaya, Dorik, Ionik, dan Korintian. Teater terbuka, seperti Teater Epidauros, dirancang untuk akustik yang sempurna dan mampu menampung ribuan penonton. Arsitektur Yunani sangat memperhatikan proporsi dan simetri, menciptakan kesan harmoni. Penggunaan marmer juga memberikan keindahan dan ketahanan pada bangunan. Seni dan arsitektur Yunani kuno telah mempengaruhi banyak budaya di seluruh dunia, terutama pada periode Renaissance dan seterusnya, yang dapat dilihat dalam banyak bangunan dan karya seni modern. 7. Mitos dan legenda. Mitos Yunani, yang melibatkan dewa-dewa seperti Zeus, Athena, dan Poseidon, menjadi bagian penting dari budaya dan sastra Yunani. Mitos dan legenda Yunani kuno kaya dengan cerita yang menjelaskan asal-usul dunia, dewa-dewa, dan pahlawan. Beberapa yang paling terkenal meliputi dewa-dewa Olympus, Zeus, Hera, Poseidon, dan dewa-dewa lainnya tinggal di Gunung Olympus. Mereka memiliki kekuatan luar biasa dan sering terlibat dalam urusan manusia. Pahlawan mitologi, karakter seperti Herakles, Hercules, dan Perseus memiliki petualangan epik, melawan monster dan menyelesaikan tugas-tugas sulit. Cerita cinta dan pengkhianatan, kisah Paris dan Helena, yang mengarah pada perang Troya, menggambarkan tema cinta terlarang dan konflik. Mitos-mitos ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memberikan wawasan tentang nilai, kepercayaan, dan kebudayaan Yunani kuno.